This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Connect, connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Selamat datang di online church Star Kids. Wah, waktu nggak kerasa ya, cepet banget. Udah di akhir bulan Juni di tengah tahun 2022. Tetap semangat ya adik-adik. Yap, tetap semangat dengan mengikuti ibadah onsite. Adik-adik bisa langsung datang ke GKPB Fajar Pengharapan atau online Star Kids yang super keren ini. Langsung join ya. Siapkan Alkitab untuk adik-adik baca bersama, lalu duduk dengan rapi. Tidak makan dan minum, supaya bisa konsentrasi saat ibadah. Bersemangatlah memuji dan menyembah Tuhan, karena kita bukan hanya sedang menonton, tapi sedang beribadah pada Tuhan. Lalu, adik-adik klik like dan subscribe dan share ya link online Star Kids, supaya semakin banyak anak-anak yang join beribadah pada Tuhan. Oke? Sip Kak, let's talk to God. Dear Jesus, thank you for today. Thank you for family and thank you for our church. We want to praise and worship you, Lord, because we love you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Hai adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya. Ikutin gerakannya. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me
Let's sing, He's God. He is God. He is God, The one true the God. one true God. There's no doubt. There's no I'm doubt. gonna shout it I'm out. gonna shout it out. He is King. He is King, The one true King. the one true King. There's no doubt. There's no I'm doubt. gonna shout it I'm out. gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God has done. He's alive in me and you. He is God. He is God, The one true the God. one true God. There's no doubt. There's no I'm doubt. gonna shout it I'm gonna out. shout it out. Oh, He is King. He is King, The one true King. the one true King. There's no doubt. There's no I'm doubt. gonna shout it Gonna out. shout it loud. Come and See see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God has done. He's alive in me and you. He is God. He is God, The one true the God. one true God. There's no doubt. There's no I'm doubt. gonna shout it Gonna out. shout it out. He is King. He is King, The one true King. the one true King. There's no There's doubt. no I'm doubt. gonna shout it Gonna out. shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God. 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 Di sini hampir selesai, oke. Yes, and this is the last one. Yes, beres. Nice. Wow. Hai Kenjel. Halo Kak Reti. Udah tersusun ya Unonya. Wah, hebat bisa tersusun sampai selesai. Hebat ya adik-adik. Gak gampang loh menyusun Uno ini. Iya Well done sih. Kak Angel, well done. Thank you Kak Reti. Aku tuh suka main Uno. Ini tuh seru dan menantang untuk bisa membangun sampai selesai jadi kayak gini. Adik-adik suka main Uno juga ya? Asik kan main Uno? Apalagi kalau sudah terbangun seperti ini. Benar-benar harus dijaga jangan sampai runtuh ya. Dan kalau runtuh kan sayang banget. Apalagi kalau misalnya ada yang iseng. Terus ngancurin. Wah, Uno ini gimana tuh Kak Angel? Aduh, no way. Jangan ya sampai ada yang berani hancurin Uno yang udah aku susun ini. No. Tenang, gak ada yang iseng, tenang. Ya oke. Nah, ngomong-ngomong tentang Uno nih, kita harus jaga kan supaya jangan jatuh nih. Tetapi bukan hanya itu nih, Kak Reti jadi tiba-tiba ingat, Uno ini seakan mengumpamakan hidup kita Kak Angel. Iya, hidup adik-adik juga. Jadi gini nih, hidup kita itu sudah dibangun, ditata. Seperti Uno ini. Jadi bangunan kan yang rapi, tersusun menjadi sebuah Uno yang tersusun rapi. Nah, untuk menjadi seorang percaya juga seperti itu. Dengan kita setia, memilih keputusan yang bijaksana. Nah, itu tuh membangun iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan yang memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Gitu.
Benar juga ya Kak. Uno ini bisa tersusun seperti ini karena disusun rapih dan dijaga benar-benar supaya tidak runtuh. Iya ya, hidup kita juga begitu. Untuk menjadi orang yang kuat dalam iman, kita harus menjaganya dengan hidup taat kepada Tuhan. Ya, aku mengerti. Nah, tentu Kak Angel dan adik-adik ingat bukan? 1 bulan ini kita sedang mempelajari kisah hidup Raja Salomo. Betul? Iya, aku ingat. Ia sangat dikasihi Allah. Ia menerima hikmat dari Allah. Nah, setelah Raja Salomo mendapat hikmat, Raja Salomo gunakan hikmat itu salah satunya untuk membangun bait Allah. Masih ingat kan? Di mana di bait Allah inilah Allah berjumpa dengan umatnya. Iya, keren sekali. Suatu bangunan yang tersusun rapi menjadi bait Allah yang indah dan mewah. Bahan-bahannya ada emas dan bahan berharga lainnya digunakan untuk membangun bait Allah itu. Wah, hebat, masih ingat. Nah, ini bisa diumpamakan hidup Salomo itu seperti Uno, tersusun rapi. Dan hidup Salomo juga hidupnya sesuai dengan hikmat yang Allah sudah berikan. Tersusun nih seperti ini menjadi bangunan yang rapi. Hidup Salomo pun demikian, hidupnya mengasihi Tuhan. Seperti Uno ini supaya tidak runtuh nih. Kita harus menjaganya, betul kan? Nah, demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita harus kita jaga. Mengapa? Karena ada musuh, yaitu si jahat, si iblis yang ingin mengganggu dan bahkan ingin menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Gawat dong, si iblis itu mencari orang yang dapat ditelannya. Waduh, kita harus waspada. Waduh, hati-hati ya, hati-hati sekali dalam hidup kita. Betul, tetapi sayangnya yang aku pelajari di dalam Alkitab, hidup Raja Salomo yang sudah tersusun rapi dengan hikmat yang Allah sudah berikan itu tidak selamanya dijaga dengan baik. Akhirnya si iblis mulai masuk dalam kehidupan Raja Salomo dan dosa dilakukan oleh Raja Salomo. Oh no. Raja Salomo, ayo berjaga-jaga. Jangan sampai si iblis menelanmu, menghancurkan hidupmu. Dan firman Tuhan menjelaskan dalam 1 Raja-Raja 11. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Artinya perempuan ini dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Nah, seperti Uno ini sudah tersusun rapi kan? Nah, kalau diambil satu nih, kita lihat ya. Hidup Salomo sama seperti Uno yang sudah tersusun rapi, tetapi dosa mulai masuk. Saya ambil satu ya. Aduh, sayangnya Kak Angel permisi. Apakah akan hancur langsung? Masuk dosa satu. Gitu Kak Angel dalam kehidupan Salomo. Oh, bahaya nih dengan Unoku. Aduh nanti. Dan Tuhan tuh sudah berfirman, sudah mengingatkan. Janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu.
sebab sesungguhnya mereka akan menjauhkan engkau dari Allah yang engkau sembah. Tuhan baik banget loh. Sudah mengingatkanmu Raja Salomo. Jaga hidupmu. Awas, ada iblis yang selalu siap menelanmu. Waspadalah Salomo. Jangan lupakan hikmat yang telah Allah berikan. Tapi hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Salomo tidak lagi dengan sepenuh hati berfokus kepada Tuhan, kepada Allahnya. Seperti yang dicontohkan oleh Daud ayahnya. Ia tidak pedulikan hikmat dari Allah. Ia lupakan perintah Allah. Ia melakukan dosa dalam hidupnya dan dengan sengaja ia memilihnya. Mulailah Salomo menjauh dari Allah. Dan seakan di dalam Uno ini terambil lagi jadi bolong satu. Dan benar-benar Salomo melakukan kemauannya sendiri. Dia mulai mencintai lagi perempuan-perempuan asing itu yang membuat dia jauh dari Allah. Unoku mulai, aduh Salomo, stay away from sin. Jauhi dosa, jangan lakukan. Jaga hidupmu Salomo. Kareti, mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah sejak awal Salomo dikenal sebagai raja yang paling bijaksana? Memang pada dasarnya sebijak-bijaknya seorang raja, sebijak-bijaknya Raja Salomo, tetaplah ia adalah seorang manusia yang berdosa. Di mana di dalam hidupnya itu selalu bergumul antara mau taat kepada Allah atau taat pada keinginannya sendiri, yaitu melakukan dosa. Nah, sayangnya adik-adik, sayangnya Raja Salomo memilih mengikuti keinginannya sendiri, yaitu melakukan dosa. Alkitab katakan, demikianlah Salomo mengikuti dan menyembah dewa-dewi bangsa lain. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Dia dengan sengaja memilih melakukan dosa dalam hidupnya. Dia lupakan Allah. Semakin rusak. Dan dia tidak pedulikan lagi hikmat yang telah diberikan oleh Allah. Goyang Kareti. Di sini. Ya, si iblis berhasil menelanmu dalam dosa Salomo. Hidupmu akan hancur Salomo. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Karena ia telah melakukan dosa dan telah melanggar apa yang Allah perintahkan. Oh my. Hidup Salomo hancur. Seperti Uno ini juga. Mengapa? Karena ia telah menyimpang daripada Tuhan. Aduh Salomo. Padahal Allah Israel telah 2 kali menampakkan diri kepadamu. Dan Allah telah memerintahkan kepadamu supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi engkau tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Sungguh engkau tidak bijaksana. Engkau melupakan hikmat yang telah Allah berikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo. Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan daripadamu. Seperti Unoku yang hancur. Demikian hidup Salomo dan kerajaannya yang hancur. Sangat disayangkan sekali adik-adik. Kareti, apa yang harus dilakukan supaya aku dan adik-adik semua terhindar dari si jahat yang
menghancurkan hidup kita. Baik, kita cari tahu. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Kak Angel bisa bacakan. Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tunduk kepada Allah dengan cara taat dan lakukan apa yang Allah perintahkan melalui firman-Nya. Lawan si iblis dengan cara stay away from sin. Say no to sin. Jauhi dosa dan katakan tidak pada dosa. Jangan izinkan dosa masuk dalam hidupmu. Pilihlah untuk mendekat kepada Allah melalui doa, memuji dan menyembah Allah. Dan itu akan membuat adik-adik dan kita semua mendekat dan aman dalam perlindungan Allah. Sekarang adik-adik tolong bantu temanmu untuk memilih pilihan yang bijak. Choose wisely. Waduh, nilai ulangan matematikaku dapat 30. Papa bisa menghukum aku untuk tidak bermain game selama 1 minggu. Aku tidak mau menerima hukuman itu. Tuh kan aku juga udah bilang ingetin untuk belajar supaya nilainya bagus dan dapat hadiah dari papa. Udah belajar lagi ya Ko Edgar. Aha, aku ada ide. Bagaimana kalau aku mengganti angka 3 menjadi angka 8? Hah? Ide apaan itu? Pilihan bijak apa yang seharusnya Edgar lakukan? Sudah mendapat nilai jelek. Papa memarahiku dan aku tidak boleh memainkan game selama 2 minggu. Sudahlah Ko Edgar, kita belajar jujur sama mama papa biar nilainya bagus dan dapat hadiah dari mama papa. Gitu aja kok repot. Yuk belajar lagi. Hah? Dia bikin stiker di grup kelas dengan muka kayak gini. Lihat saja pembahasanku, Kevin. Tunggu aku. Aku akan segera datang ke rumahmu. Aduh, sakit. Tadi si Kevin menunjuk mukaku. Aduh. Tadi dia memukul mukaku. Sakit tahu. Ya ampun Ko Edgar, habis berkelahi ya? Pilihan bijak apa yang seharusnya Edgar lakukan? Tuh kan, tadi juga aku bilang apa? Tenang kok. Sini aku obatin. Rupanya dalam hidup sehari-hari juga kita harus berjaga-jaga ya. Supaya kita terhindar dari godaan si jahat yang membawa kita dalam masalah. Edgar, ayo ingat ya untuk membuat pilihan yang bijaksana. Ingatlah untuk selalu takut akan Tuhan, menghargai hikmat yang telah Allah berikan, dan didikan Allah supaya hidup kita tetap kuat dan kokoh dalam iman. Let's sing it! Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
Yuk, saatnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami melihat bahwa kami harus hidup bijaksana. Memilih untuk mendekat kepada Tuhan dan memilih untuk say no, berkata tidak dan menjauhi dosa. Sehingga hidup kami akan diberkati dan hidup kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu, kami simpan dalam hati kami dan dengan kekuatan daripada Roh Kudus kami akan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kak Jessica dan juga adik-adik sekalian, stay away from sin. Jauhi dosa ya. Setuju. Aku ingin mengisi tahun 2022 ini sampai akhir dengan baik. Isilah hari-hari dalam hidup kita semua dengan membuat pilihan-pilihan yang bijaksana. Amin. Amin. Nah, sekarang klik subscribe dan like lalu share link Star Kids ini pada teman-teman dan kenalan adik-adik ya. Ready? 1, 2, 3. Klik ya, supaya berkat Tuhan tersebar pada semua orang. Jangan lupa juga adik-adik join Zoom Anak Berdoa ya. Minggu 26 Juni 2022 pukul 5.30 sore. Kita saling mendoakan dan juga berdoa bagi bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini. Yuk segera daftar acara liburan spesial Star Kids Academy tanggal 4 sampai 5 Juli 2022. Jangan lupa juga untuk gabung Zoom Connect. Acaranya rame loh, Jumat 15 Juli 2022 pukul 5 sore. Yuk kita saling sharing dan juga main games yang seru banget. Dan hadiahnya pasti dikirimin ke rumah. Super kan? It's quiz time! Coba tebak gambar-gambar ini. Kirimkan jawabannya ke nomor hotline Star Kids ya. Dengan menurunnya pandemi ini, maka adik-adik bisa beribadah secara onsite dengan mengikuti protokol kesehatan. Kak Oli, kisah hari ini seru sekali. Aku pengen lihat lagi deh. Oh, tenang Kak. Jadi adik-adik yang juga ingin melihat kembali tayangan ibadah online Star Kids yang super keren ini, silahkan lihat di YouTube dan aplikasi Fajar Pengharapan setiap saat. Siap Kak. Saatnya memberi persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa lakukan melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Mintalah bantuan pada orang terdekatmu. God bless you. Terima kasih adik-adik sudah beribadah dengan semangat. Tetap semangat ya. See you next week. God bless you.